Badai cedera di Madrid semakin memburuk. Barcelona perpanjang kontrak dengan Nike. PR untuk Amorim di MU. Inter Miami tersingkir dari playoff MLS 2024. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Vinicius bahagia cetak hat-trick, tapi Vinicius Junior amat senang bisa mencetak 3 gol saat Real Madrid menghadapi Osasuna. Di satu sisi, winger Brazil itu juga sedih dengan kondisi timnya. Kami mampu bermain sangat baik hari ini, tetapi saya sangat sedih dengan cedera yang kami alami. Sungguh menyedihkan masalah ini terjadi kepada kami berkali-kali, kata Vinicius kepada Real Madrid TV. Badai cedera Madrid memburuk. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai melibas Osasuna. Tetapi kemenangan itu mesti dibayar mahal karena 2 pemain lagi masuk perawatan tim medis. Rodrigo sudah ditarik keluar pada menit ke-20 sementara Militao menyusul 10 menit kemudian. Kondisi keduanya memperburuk situasi cedera Madrid yang sudah kehilangan David Alaba, Dani Carvajal, Aurelien Tchouaméni, dan Thibaut Courtois. Liverpool enggan jemawa meski kedinginan di puncak klasemen. Liverpool nyaman di puncak klasemen Premier League dan unggul 5 angka dari pesaing terdekatnya. Gelandang Liverpool Alexis McAllister akan bicara soal posisi timnya saat ini. Dia meminta rekan setimnya untuk tidak terlena dan fokus meraih kemenangan di laga-laga berikutnya. Dua gol serangan balik yang di luar perkiraan Liverpool. Liverpool mengontrol jalannya laga saat melawan Aston Villa. Menariknya, meski tampil lebih dominan, si Merah justru mendapatkan kedua gol dari skema serangan balik memanfaatkan situasi bola mati lawan yang gagal. Beberapa kali Liverpool juga mendapatkan kesempatan serupa. Arne Slot pun mengakui itu di luar perkiraannya. Barcelona perpanjang kontrak dengan Nike. Barcelona memperpanjang kerja sama sponsorship dengan apparel Nike. Kontrak baru ini bisa membuat Blaugrana cuan hingga miliaran euro. Kabar kesepakatan baru sponsorship itu disampaikan Barcelona Sabtu 9 November 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nike akan kembali menjadi apparel Los Culés dengan perjanjian kolaborasi multi tahun. PR untuk Amorim di MU. Ruud van Nistelrooy mengungkap pekerjaan rumah utama buat Ruben Amorim di Manchester United. Lini depan jadi area yang perlu jadi perhatian Amorim. Pelatih asal Portugal itu sendiri akan memulai kerjanya di MU pada Senin 11 November 2024 mendatang. Amorim akan punya waktu sekitar 2 pekan untuk mempersiapkan laga debutnya bersama Setan Merah. Chelsea versus Arsenal, The Blues waspadai The Gunners yang mau bangkit. Chelsea versus Arsenal bakal jadi big match Liga Inggris di akhir pekan ini. Manajer Chelsea Enzo Maresca tidak menyebut Chelsea sedang dalam keuntungan meski Arsenal lagi kesulitan. Baginya Bukayo Saka dan kawan-kawan adalah tim yang berbahaya. Arne Slot buka suara terkait cedera Trent. Kemenangan Liverpool harus dibayar mahal oleh cedera yang dialami oleh bek kanan andalan mereka, Trent Alexander-Arnold. Manajer Arne Slot memberikan pembaruan mengenai kondisi Alexander-Arnold dalam konferensi pers pasca laga. Ia mengungkapkan bahwa cedera itu akan segera dievaluasi oleh tim medis klub. Sulit untuk mengatakan seberapa serius cedera ini, tetapi biasanya itu serius jika seorang pemain harus keluar di babak pertama, kata Slot. Inter tim terkuat.
Antonio Conte melontarkan pujian untuk Inter Milan jelang duel melawan Napoli. Inter menurutnya merupakan tim terkuat di Serie A saat ini. Meski demikian, Napoli tidak gentar dan bertekad mempertahankan Capolista. Inter Miami tersingkir dari playoff MLS 2024. Inter Miami mengalami kekalahan dari Atlanta United dengan skor 2-3 dalam pertandingan leg ketiga perempat final playoff Major League Soccer 2024 yang dihelat di Mercedes-Benz Stadium. Dengan hasil ini, Inter Miami gagal melaju ke babak semifinal. Sementara Atlanta United dipastikan akan bertemu Orlando City di babak selanjutnya. Roberto De Zerbi, jika masalahnya ada di saya siap pergi. Menjamu Auxerre di Stade Velodrome, Marseille harus menerima kenyataan pahit saat digalakkan oleh tim tamu dengan skor 1-3. Penampilan tidak memuaskan Marseille di kandang telah meninggalkan beberapa pertanyaan bagi Roberto De Zerbi. De Zerbi menyatakan akan bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut, bahkan siap untuk meninggalkan klub jika permasalahan datang dari dirinya. Mario Lemina happy, Wolves akhiri puasa kemenangan. Kapten Wolverhampton Wanderers Mario Lemina memberikan komentar terkait kemenangan yang diraih oleh timnya saat menjamu Southampton tadi malam. Wolves berhasil mengalahkan tamu mereka dengan skor meyakinkan 2-0. Lemina mengaku puas dengan kemenangan perdana timnya di musim ini dan memberikan pujian bagi penampilan apik rekan-rekannya. Lemina juga berharap penampilan apik Wolves akan berlanjut setelah jeda internasional. Manchester City terus kalah, mungkin waktunya tim lain juara Premier League. Josep Guardiola bicara terkait rentetan hasil buruk Manchester City. Dia mengakui mungkin sudah waktunya tim lain menjuarai Premier League setelah dominasi Manchester City selama bertahun-tahun. City telah merebut 6 dari 7 trofi Premier League terakhir, termasuk 4 musim berturut-turut. Namun kini mereka tertinggal 5 poin dari Liverpool di puncak klasemen setelah kekalahan 2-1 dari Brighton. Mikel Arteta rencanakan liburan tengah musim untuk skuad Arsenal. Dengan format Liga Champions yang diperluas, jadwal Premier League tidak lagi menyisakan jeda musim dingin. Namun Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Arsenal akan mencari cara untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Arsenal akan mencoba mengatur liburan tengah musim bagi skuad mereka setelah sukses dalam camp latihan di Dubai pada Januari lalu. Kobbie Mainoo disebut bakal bersinar bersama Ruben Amorim. Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Paul Scholes. Legenda Manchester United itu meyakini bahwa Kobbie Mainoo akan jadi pemain yang lebih bagus lagi bersama Ruben Amorim. Scholes menyebut bahwa Amorim punya kebiasaan untuk bermain dengan dua gelandang serang. Itulah mengapa Kobbie Mainoo kemungkinan besar posisinya akan digeser lebih ke depan di skema Amorim nanti. Perubahan posisi untuk Mainoo ini akan berdampak positif bagi sang pemain. Keluarga Friedkin tiba di Roma, Ivan Juric mulai panas dingin. Keluarga Friedkin dijadwalkan akan tiba di ibu kota untuk mengadakan serangkaian pertemuan dengan staf AS Roma. Saat ini AS Roma terus menghadapi kesulitan di dalam dan luar lapangan. Hal ini terjadi sejak awal musim 2024-2025. Meski tidak ada indikasi Juric akan dipecat selama kunjungan keluarga Friedkin di akhir pekan ini, kehadiran mereka akan memberi tekanan kepada sang pelatih. Terlebih De Rossi juga dipecat setelah pertemuan langsung dengan mereka. Napoli untung besar bisa datangkan Scott McTominay.
Mantan striker Manchester United Federico Maheda memuji Napoli yang berhasil mendapatkan Scott McTominay dengan biaya sebesar 30,5 juta euro. Dia mengaku telah mengikuti McTominay selama bertahun-tahun dan yakin Il Partenope telah mendapat keuntungan besar dari pemain asal Skotlandia tersebut. McTominay tampil cukup baik di mana dia tidak mengalami banyak kendala dalam beradaptasi dengan kehidupan di Serie A. Alvaro Morata ungkap rasa terima kasih kepada klub dan fans. Alvaro Morata dibawa ke rumah sakit kemarin setelah bertabrakan dengan rekan setimnya Strahinja Pavlovic di sesi latihan kemarin. Karena alasan ini, ia tidak akan tersedia bagi AC Milan dalam laga Serie A melawan Cagliari. Fonseca menilai pemain 32 tahun tersebut harus istirahat. Alvaro Morata membagikan story di akun Instagram miliknya di mana dia menulis ucapan terima kasih kepada klub dan penggemarnya atas dukungan yang diberikan selama ini. Carlo Ancelotti minta pemain Real Madrid sabar hingga Januari. Carlo Ancelotti telah meminta para pemain Real Madrid untuk bangkit hingga bursa transfer Januari. Los Blancos akan bermain tanpa beberapa nama kunci dalam beberapa minggu mendatang karena krisis cedera semakin parah di ibu kota Spanyol. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Kami akan mengevaluasi dalam beberapa bulan datang. Saya tidak memikirkan bursa transfer karena hingga jeda Natal kami harus bertahan dengan apa yang kami miliki, kata Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo bakal tinggalkan Al Nassr di Januari 2025. Ada kabar mengejutkan datang dari Cristiano Ronaldo. Sang penyerang dilaporkan berpotensi meninggalkan Al Nassr di tahun 2025 nanti. Menurut laporan Sport, Ronaldo nantinya akan melanjutkan karirnya tetap di Saudi Pro League. Ia kini diminati oleh Al Hilal. Al Hilal dikabarkan akan kehilangan bintangnya di musim depan. Itulah mengapa Al Hilal berminat untuk merekrut Ronaldo yang dirasa bisa memberikan dampak yang bagus untuk lini serang mereka. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!